Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Berkati Bapak setiap kami yang membuka hati bagi firman Tuhan, yang rindu akan kebenaran-Mu, urapi, dan kami percaya setiap firman akan mengubahkan hidup kami, menyembuhkan kami, bahkan memberi kami kekuatan baru. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Kita mengucap syukur karena kita terus dalam pemeliharaan Tuhan. Iya, malam ini saya mau bersaksi saudara ya. Jadi saya itu sakit di bagian tangan kiri saya ini kira-kira sudah masuk ya 3 minggu. Ya nggak tahu penyebabnya apa, tapi sejak hampir 3 minggu yang lalu kayaknya ya, setelah mungkin karena saya khotbah hari Minggu itu penuh, jadi tangan saya ini megang mic ya, itu mungkin. Tapi nggak tahu juga penyebabnya apa. Lalu tiba-tiba Seninnya itu saya merasa sakit sekali saudara, tangan saya ini tidak bisa diangkat. Ya bahkan sakitnya itu sampai ke leher sini, turun sampai ke lengan ya, tangan saya nggak bisa diangkat dan rasanya itu aduh ya cenut sakit sekali. Saya akhirnya ya sudah terapi, pijet dan lain sebagainya, bahkan saya minum obat tapi nggak sembuh-sembuh saudara. Ya dan saya merasakan tersiksa banget saudara, kalau sakit itu aduh luar biasa. Mungkin saudara lihat ya beberapa hari terakhir saya tuh syuting juga tidak bersemangat ya karena saya menahan sakit. Lalu ya sampai tadi pagi saya bangun rasanya sakit sekali ya. Saya berkata kepada Tuhan, saudara, tadi siang saya bilang begini, Tuhan, ya saya setiap malam itu membacakan kesaksian-kesaksian di Mesbah Doa, orang-orang yang disembuhkan. Ya masa saya sendiri yang ya hamba Tuhan yang melayani tiap hari membacakan, saya tidak disembuhkan Tuhan. Ya saya ini sudah melakukan segalanya tapi ya tidak juga sembuh. Jadi saya berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus tadi siang saudara. Saya bilang ya sekali lagi Tuhan, saya berdoa meminta Tuhan tolong jamah Tuhan ya. Lengan saya ini semua yang sakit ini saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, karena saya juga perkatakan ya hidupku ini Tuhan hanya untuk melayani-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan capek sekalipun saya mau tetap melayani Tuhan. Jadi saya minta Tuhan biarlah Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kesembuhan bagi saya. Saya bersyukur saudara, dan tadi siang saya ada pelayanan lewat Zoom. Ya saya berpikir kalau saya duduk lama itu saya pasti akan kesakitan sambil menyampaikan firman Tuhan. Saya duduk lama saudara ya, Zoom itu 1 jam. Tapi saya duduk itu saya merasa kok saya tidak berasa sakit lagi ya. Sampai akhirnya sore saya nggak merasa sakit. Ya sampai saya tadi siang juga masak saya nggak merasa sakit. Ya bahkan sampai hari ini saya bersyukur nih sekarang tangan saya sudah bisa diangkat. Kemarin nggak bisa diangkat saudara. Ya itulah ya, saya cuma mau berkata bahwa ketika kita ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh ya memperkatakan firman Tuhan, saya cuma bilang Tuhan saya ini hidup hanya mau melayani Engkau. Tangan saya ini saya pakai untuk pegang mic ya, dan saya mau Tuhan turut bekerja untuk menyembuhkan, dan saya juga mau bersaksi di Mesbah Doa. Malam ini saya bersaksi saudara ya bahwa memang kesembuhan itu boleh terjadi buat setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya. Ya semua orang berkata ya ke rumah sakit aja ya coba periksakan, tapi saya percaya, saya bilang saya percaya Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, bahkan lebih daripada yang kita pikirkan. Saya nggak mau ya ke rumah sakit, saya nggak mau ke dokter, dan saya berdoa biarlah Tuhan saja yang menyembuhkan. Puji Tuhan ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal kita sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Tuhan. Iya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan saudara. Kemarin kita sudah sampai di Ayub pasal 18, bagaimana temannya Ayub itu berpendapat bahwa dia bilang orang fasik itu pasti akan binasa. Dan dia juga mengomentari ya Ayub, dia bilang ya kalau kamu itu hidup sebagai penipu dan lain sebagainya, ya kamu akan menuju ke dunia orang mati. Ya dan akhirnya saudara Ayub merasa sangat-sangat berat ya ketika dia itu harus dihakimi oleh semua teman-temannya
ya, dan mereka berkata bahwa apa yang sudah dilakukan ya Tuhan kepada Ayub itu sangat-sangat luar biasa. Ya, dan dia juga berkata saudara bahwa tidak gampang saudara untuk mengalami ya bagaimana rasanya ada di dalam satu penghukuman yang dari Tuhan. Dan Ayub itu sudah berkata bahwa dia tidak bersalah ya. Dan dia juga sungguh-sungguh mau, kalau memang dia ada salah, Tuhan tunjukkan rasa bersalahnya itu apa yang dia lakukan sehingga Tuhan itu marah. Tapi Ayub tidak menemukan. Dan teman-temannya terus menghakimi dia bahwa dia itu kena kutuk atau tulah dari Tuhan. Sekarang kita lanjutkan Ayub pasal 19 saudara. Ya, dikatakan Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Setelah ya teman-temannya bahkan Bildad juga berkata begini dan lain sebagainya. Ya, dia bilang kamu akan menuju ke dunia orang mati karena orang fasik itu pasti akan dihukum dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat ya Ayub pasal yang ke-19. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Ayat yang pertama, tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Ayub merasa saudara bahwa teman-temannya ini datang bukan untuk memberi kekuatan, justru mereka menyiksa dia. Dengan perkataan-perkataan penghakiman yang diberikan, Ayub berkata, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Seringkali kita tidak menyadari bahwa perkataan kita itu bisa meremukkan orang, bahwa perkataan kita itu bisa meremukkan semangat orang yang sedang ada dalam pergumulan. Ya, mari kita berdoa saudara supaya ya dari mulut kita keluar kata-kata penghiburan dan kekuatan bagi orang-orang yang mengalami pencobaan. Cindy katakan saudara, Ayub bilang berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Ya, hati-hati dengan perkataan kita sebab perkataan kita itu bisa meremukkan jiwa orang lain yang sedang tertekan. Ayat yang ketiga, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku, kata Ayub. Ayub merasa bahwa teman-temannya itu sudah menghina dia. Jika aku sungguh tersesat, ayat 4, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Ayub berkata saudara ya bahwa jika memang dia tersesat, ya maka biar dia sendirilah yang akan menanggung kesesatannya. Tapi kalian jangan menghakimi aku, kata Ayub kepada mereka. Ini menunjukkan ya saudara, kita lihat ya satu kesalahan atau dosa orang lain yaitu adalah mudah. Untuk menunjukkan ya dosa kesalahan orang lain itu rasanya gampang. Para sahabat Ayub ini menuduh bahwa Ayub telah berbuat dosa dan membuat dia merasa bersalah, bukan untuk mendorong semangatnya atau mengkoreksi dia. Jika kita merasa harus menegur seseorang, maka kita harus memastikan bahwa kita menghadapi orang tersebut karena kita ya mengasihi dia dan bukan karena kita ya ingin menyiksa dia atau menyalahkan dia. Ayub bilang dengan perkataan mereka sudah meremukkan dan menyakiti Ayub saudara. Ya, kalaupun kita akan menegur orang dengan ya karena dosa mereka, orang itu akan terasa apakah teguran kita itu tulus atau tidak. Tapi sahabat-sahabat Ayub ini ternyata mereka menegur Ayub ya bukan untuk mereka mengasihi Ayub atau membuat Ayub bertobat atau apa, tapi mereka memang mencoba untuk menghakimi Ayub dan membuat dia sakit hati saudara. Ya, dan Ayub berkata maka ya jika memang dia bersalah maka dia yang akan menanggung semua kesesatannya itu ya, tetapi kamu insyaflah, kata Ayub. Ayat 7, sesungguhnya aku berteriak kelaliman tetapi tidak ada yang menjawab, aku berseru minta tolong tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap.
Ya, ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku lalu mengepung kemahku. Saudara Ayub merasa bahwa Allah itu sedang memperlakukan dia seperti musuh. Ya, padahal sebetulnya Allah itu adalah sahabat yang sangat justru menghargai Ayub. Tapi persoalannya Ayub itu tidak tahu perbincangan Allah dengan iblis, bahwa Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub untuk membuktikan kemurnian imannya. Tapi di sini adalah satu perasaan yang sangat mematikan ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan memusuhi kita, dan Tuhan itu jauh dari kita bahkan menghukum kita. Ya, dan Ayub merasa seperti itu karena memang berat apa yang dia alami. Dan dia berkata bahwa sesungguhnya ya Tuhan itu sudah menutup jalan-jalannya, saudara. Bahkan Tuhan tidak mendengarkan lagi teriakannya. Ya, Ayub merasa bahwa Allah sedang memperlakukan dia seperti musuh. Bahkan dalam kesulitannya Ayub menunjuk ya ke orang yang salah. Yang menjadi musuh Ayub adalah iblis sebenarnya, saudara, bukan Allah. Tetapi iblis ya, karena mereka menitik beratkan penyebab utama kebanyakan orang Israel percaya bahwa kebaikan dan kejahatan itu berasal dari Allah. Mereka juga menganggap manusia bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Namun kuasa kejahatan yang bebas di dunia ini merupakan penyebab dari banyak penderitaan yang kita alami. Ya, kalau kita melihat di sana bagaimana kita tahu kisahnya Ayub itu dicobai oleh iblis. Tapi Tuhan izinkan. Dan Tuhan membiarkan ya iblis mencobai Ayub supaya kemurnian imannya itu terbukti, saudara, dan teruji. Tapi persoalannya Ayub tidak mengerti semua itu, bahwa Tuhan sedang mengizinkan dia dicobai. Jadi kalau hari ini di antara saudara mungkin ada yang punya masalah, persoalan, pergumulan yang berat. Saudara, rasanya aku ini tidak melakukan dosa, tapi kok aku mengalami yang seperti ini. Mengucap syukurlah, saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidupmu. Ya, supaya engkau sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan dan kemurnian imanmu itu terbukti bahkan sampai pada akhirnya, ya. Jangan pernah takut dan jangan pernah menuduh Tuhan itu tidak adil. Ayat 13, saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Bahkan Ayub berkata budaknya aja udah gak kenal dia. Bahkan dipanggil pun sudah gak mau, saudara. Ya, dan Ayub merasa bahwa Tuhan mengambil kemuliaannya atas hidup Ayub. Sehingga dia mengalami yang begitu pedih, saudara. Bahkan sangat-sangat menyedihkan. Ya, dan Ayub berkata, nafasku menimbulkan rasa jijik ya kepada istriku. Dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Ayub mengalami kesakitan, penyakit kulit yang membuat ya tubuhnya itu berbau dan orang yang melihatnya jijik bahkan mau muntah, saudara. Bayangkan, saudara, tidak gampang. Ya, Ayub mengalami hal yang seperti itu sehingga dia itu merasa bahwa benar-benar Tuhan itu sudah meninggalkan dia. Ya, tetapi saudara, ya kita lihat di sini memang ya sulit untuk dimengerti. Namun tetaplah percaya dan tetaplah berharap pada Tuhan. Ayat 18 dikatakan bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Apa yang Ayub alami semuanya berbalik, saudara. Orang-orang yang dulu dikasihi, yang hormat kepada dia sekarang berbalik. Semua membenci dia. Iya, kenapa? Ayub udah miskin, penyakitan, semuanya habis. Orang berkata dia terkutuk, hidupnya terkutuk. Dan orang seperti ini akan dijauhi, saudara. Tapi ya kita akan melihat endingnya seperti apa ketika dia sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ayat 21 dia berkata, kasihanilah aku hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah tidak menjadi kenyang makan dagingku?
Kiranya perkataanku ditulis dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Ayub berharap bahwa apa yang dia ucapkan dari mulutnya itu tercatat dalam sebuah kitab, dan memang benar. Kita membaca kitab Ayub adalah semua keluh kesah Ayub. Saudara percaya kenapa ada kitab Ayub? Karena ada seorang Ayub yang menang melawan penderitaannya sekalipun berat, sekalipun dia tidak mengerti, namun dia menang sampai di garis akhir. Makanya ada kitab Ayub. Apapun yang saudara hadapi hari ini, mungkin itu berat, jangan pernah menyerah. Ya, supaya nama kita juga tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya saudara, ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Ayub ini saudara, di tengah ketidaktahuan, di tengah ketidakberdayaannya, di tengah keluh kesahnya, dia selalu ingat akan Tuhan. Bahkan setelah dia ngomong begini-begini, terakhir dia bilang, tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup. Ya, dan akhirnya ia akan bangkit ya di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Tuhan. Ya, Ayub percaya bahwa Tuhan akan membela perkaranya, asal dia setia sampai di garis akhir. Pada bagian tengah kitab Ayub muncullah penegasan keyakinan yang kuat. Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Ya. Pada zaman Israel kuno, seorang penebus itu adalah seorang anggota keluarga yang membeli kemerdekaan bagi seorang budak atau merawat seorang janda. Ingat kisah Rut dan Boas, saudara ya. Boas menjadi penebus bagi Rut. Betapa luar biasa iman yang dimiliki oleh Ayub, terutama mengingat fakta bahwa dia tidak mengetahui tentang pertemuan antara Allah dan iblis. Ayub mengira bahwa Allah yang mendatangkan semua malapetaka ini kepadanya. Menghadapi maut dan kesukaran, Ayub tetap berharap untuk melihat Allah, dan dia berharap untuk melihat Allah dengan tubuhnya. Ketika kitab Ayub ditulis, Israel tidak memiliki doktrin yang sudah berkembang dengan baik tentang kebangkitan. Meskipun Ayub bergumul dengan ide yang bahwa Allah saat itu menentang dia, namun dia dengan kokoh yakin pada akhirnya bahwa Allah akan berada di pihaknya. Keyakinan ini yang begitu kuatlah sehingga membuat Ayub menjadi salah satu dari orang-orang pertama yang berbicara mengenai kebangkitan tubuh. Ya, pada zaman itu saudara belum ada dikatakan tentang kebangkitan, tapi Ayub berkata, aku percaya bahwa penebusku itu hidup. Ya, dia sangat percaya, dan ini adalah gambaran tentang Yesus Kristus Tuhan. Ya, dan dia berkata bahkan tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Dalam kasus Ayub ini rasanya tidak mungkin bisa melihat Allah dengan tubuhnya, dan itu benar-benar adalah inti dari iman Ayub. Dia yakin bahwa keadilan Allah akan menang, sekalipun dibutuhkan mujizat seperti kebangkitan untuk mencapai hal ini, saudara. Satu hal yang kita belajar dari Ayub, di tengah keterpurukannya, dia tetap punya iman, percaya bahwa Tuhan akan berperkara terhadap hidupnya. Saudara, kita akan lanjutkan pembacaan kita sekarang di Ayub pasal yang ke-6. Kemarin Ayub ya, dia melihat, mendengar bagaimana teman-temannya itu menasehati dia dan menuduh dia berdosa, ya, sehingga ya hanya dengan penghakiman mereka ya membuat Ayub itu rasanya terpukul, saudara ya, karena tidak semua masalah dan penderitaan itu datang akibat dosa, tapi ada juga yang memang Tuhan izinkan. Kita lanjutkan sekarang Ayub pasal yang ke-6, judul perikopnya Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Ayat yang pertama, lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca.
maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkiklah keledai liar di tempat rumput muda, atau mengeluhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya, semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Ya, kita melihat di sini saudara Ayub ya sedang mengatakan bahwa semua yang dia dengar, ya bahkan perkataan sahabat-sahabatnya itu rasanya seperti makanan yang hambar. Ya, bahkan nasihat mereka itu tidak memberi kekuatan. Ya, ketika orang sedang menghadapi pergumulan harusnya jangan dihakimi, tapi berilah kekuatan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Ya, Ayub bilang, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Dan semua itu aku tidak mau menjamahnya karena itu makanan yang memualkan bagiku. Ya, jadi Ayub melihat bahwa nasihat dari teman-temannya ini seperti putih telur yang tidak ada rasanya, seperti makanan yang tanpa garam, tidak sedap. Ya, hati-hati saudara ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang sedang mengalami masalah, marilah kita menghibur, ya, memberikan kekuatan bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, tapi jangan dihakimi saudara. Ya, dimana kita menghakimi dan memberikan dia rasa bersalah saudara. Ayub berkata, ya, apakah putih telur itu ada rasanya? Apakah makanan yang tawar itu akan dimakan? Ya, itu semua memualkan, membuat orang ya pengen muntah untuk ya makan makanan yang seperti itu. Ayub mengatakan bahwa ya dia kecewa dengan nasihat dari sahabat-sahabatnya. Ya, ketika orang sedang mengalami pencobaan berat, ya nasihat yang tidak bijaksana, kurang tepat dan tidak disukai saudara. Mereka mungkin mendengarkan dengan sopan, tapi dalam hati mereka itu pasti jengkel, bala akan semakin memperburuk keadaan. Janganlah cepat-cepat memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang terluka, maka mereka akan sering lebih membutuhkan belas kasihan daripada penghakiman, ya saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Saudara, dalam kedukaannya kita lihat Ayub ingin menyerah. Dia ingin dibebaskan dari rasa sakit, dari kekecewaan, dari penderitaan dan perasaan yang tidak nyaman. Ya, dengan penderitaan yang bertubi-tubi, anaknya mati, ya semua harta kekayaannya diambil, bahkan dia kena penyakit dalam tubuhnya saudara. Sehingga dia berkata, yang aku ingin sekarang ini hanyalah mati. Ya, dan aku pasti girang kalau benar-benar Tuhan mencabut nyawaku. Tapi ya Allah tidak mengabulkan tentunya permintaan Ayub, karena Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi Ayub. Hanya sekejap saja ya dia diizinkan menderita supaya ini juga menjadi kesaksian bagi banyak orang, termasuk bagi kita hari-hari ini saudara. Ya, kayak ibu tadi yang bersaksi, kita doakan ya bahwa memang berat Bu ketika mengalami ya kehilangan anak, tapi kita tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Ya, anak ibu pasti sudah bertobat. Ketika dia bertobat di penghujung hidupnya, ya maka Tuhan juga menyambut dia di sorga. Sekarang bagaimana kita ini yang masih berjuang di dunia ini hidup sungguh-sungguh. Ya, Ayub meminta untuk nyawanya dicabut oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengabulkan karena Tuhan tahu rancangan Tuhan besar atas kehidupannya.
Kecenderungan manusia, bahkan mungkin kita saudara, seringkali kita ini pengen mati. Ya, ingin menyerah ketika dalam pergumulan yang berat. Karena kita berpikir bahwa ya lebih enak itu mati. Dan banyak saudara orang yang hari-hari ini sedang minta mati karena mereka tahu kalau bunuh diri mereka masuk neraka. Tapi menghadapi hidup yang begitu berat juga susah, sehingga banyak yang ya minta mati. Tapi kita tidak boleh berlaku seperti itu karena Tuhan yang lebih tahu hidup kita, Tuhan yang lebih mampu ya untuk memberi kekuatan. Makanya saya selalu berdoa supaya kita semua mendapat kekuatan ketika kita menghadapi masalah dan persoalan hidup saudara ya. Jangan pernah meminta mati saudara ya. Sebab Tuhan itu punya rencana dan kita harus percaya kepada Allah dalam masa-masa yang sulit ya. Percaya kepada Tuhan ya. Memang tidak mudah ketika Tuhan menguji iman kita, bahkan sering kali itu di luar kekuatan kita saudara, kita rasanya sudah tidak sanggup. Tapi Tuhan tahu ya, dan Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Tetaplah percaya kepada firman. Memang berat rasanya bagi daging, tapi ketika kita sungguh-sungguh berserah maka Tuhan itu akan menunjukkan belas kasihannya saudara ya. Ayub berkata, ayat 11, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar. Dalam pikirannya Ayub, ya dia gak punya kekuatan lagi untuk bertahan. Dalam pikirannya dia bilang, ya bagaimana masa depanku? Jadi buat apa aku harus bersabar menunggu penderitaan ini? Sudah tidak ada masa depan, hartanya sudah habis, anak-anaknya udah mati. Ya, apalagi yang dia harapkan di hidup ini? Saudara, jangan memandang hidup hanya sesempit dari cara berpikir kita, sebab Tuhan punya rencana yang lebih besar. Ayat 14, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kudus. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan yang menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkelok-kelok jalan arusnya mengalir ke padang tandus lalu lenyap. Ya, kafilah dari Tema mengamat-amatinya dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lain? Ayat 24. Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkanlah kepadaku dalam hal apakah aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Jadi bagi Ayub ya, nasihat dari teman-temannya itu merupakan ya celaan saudara, karena mereka menuduh Ayub berdosa, mereka menuduh Ayub melakukan sebuah kesalahan yang besar. Makanya Ayub bilang, pernahkah aku melakukan kesalahan kepada kalian? Pernahkah aku meminta uang? Pernahkah aku minjem uang? Ya, pernahkah aku ya melakukan sesuatu yang bagi kalian itu tersesat? Ya, dan Ayub berkata, kenapa malah aku sekarang mendapat celah daripada kalian, dicemooh oleh kalian semua. Ya, apakah maksud ya ayat 26, apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. 28, tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Jadi Ayub itu cukup kecewa dan sangat kecewa terhadap ya apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Di dalam kedukaannya Ayub ingin menyerah ya, karena rasanya bertubi-tubi pencobaan. Dia sudah ya
kehilangan segalanya, kehilangan anaknya, kesehatannya juga, penyakitnya di badannya, masih dihakimi oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Ayub menyebut ya tentang kebaikannya sendiri bukan karena dia tidak berdosa, tetapi karena dia memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Dia tidak bersalah dengan dosanya sehingga seperti apa yang dituduhkan oleh sahabat-sahabatnya kepadanya. Ya, dan untuk rangkuman kehidupan yang dia sudah jalani, dia bilang, aku tidak pernah bohong sama kalian, aku gak pernah pinjam uangmu, aku tidak pernah tersesat. Dan ketika Ayub berkata, aku tidak melakukan kesalahan apa-apa, dia bukan sedang mengklaim bahwa dia tidak berdosa. Ya, tidak seorang pun yang tidak berdosa, saudara, selain Tuhan Yesus. Ya, tetapi Ayub perlu membuat beberapa perubahan dalam sikapnya terhadap Allah. Seperti yang akan kita lihat nanti pada kitab-kitab dan pasal-pasal selanjutnya. Meski demikian Ayub tidak bersalah. Dia secara teliti mentaati Allah dengan sebaik mungkin dalam segala aspek kehidupannya. Ya, namun kita akan lihat bagaimana sikap Ayub ini juga menggambarkan kita ketika kita sedang menghadapi masalah, pergumulan seringkali. Kita juga bersikap seperti Ayub yang dia juga hanyalah seorang manusia. Ya, tapi biarlah kita mau belajar saudara dari pasal demi pasal, saya yakin banyak sekali nilai dan hikmat yang bisa kita ambil dan kita tarik menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita lanjut sekarang pasal yang ke-7, Ayub pasal yang ke-7, judul perikopnya hidup itu berat. Ayat yang pertama, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Ya, kita melihat Ayub di sini mulai ya curhat, saudara. Ya, dia mulai mengatakan tentang hidup itu berat. Bahwa memang manusia itu harus bergumul di bumi. Kenapa? Di bumi ini banyak masalah. Ya karena memang dunia ini, bumi ini sudah rusak dan inilah tempatnya masalah. Ya, jadi kita memang di bumi ini penuh dengan pergumulan. Itulah kenapa kita harus dekat dengan Tuhan, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Karena bumi ini memang tempatnya masalah, saudara. Ya, dia berkata di bumi ini kita hidup seperti budak ya yang merindukan naungan. Hari-hari kita tuh seperti orang upahan, seperti budak yang nunggu untuk dibayar gajinya, menanti-nantikan ya gajinya dibayar. Demikianlah Ayub berkata, aku ini menikmati bulan-bulan yang sia-sia dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Ayat 4, apabila aku pergi tidur maka pikirku bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Ya, Ayub berkata bahkan setiap malam dia gak bisa tidur. Pengennya tidur dan bangun besok pagi, tapi ternyata malam menjadi sangat panjang karena Ayub bilang sampai dini hari dia gak bisa tertidur. Ya, orang kalau dalam pergumulan masalah, saudara, memang yang pertama diserang itu pikiran. Sehingga kalau kita terus memikirkan masalah kita, maka kita gak bisa tidur, gak bisa makan. Ya makanya kita belajar, Alkitab berkata pikirkanlah semua yang baik, semua yang adil. Ya bukan berarti kita mau menipu diri, tetapi pikirkanlah firman Tuhan. Ya berdamailah dengan keadaan, berpikir bahwa aku percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi ini mendatangkan kebaikan. Ya mari kita berusaha menaklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Supaya kita bisa tidur, ya Ayub gak bisa tidur sampai pagi. Ayat 5, berenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Bayangkan saudara, dia mengalami sakit kulit yang begitu menyiksa, ya ditaruh dengan abu sehingga tubuhnya itu dikatakan kulitku menjadi keras, menjadi kaku, bahkan pecah-pecah, saudara ya. Dan dia bilang hidup ini sudah tanpa harapan. Ayat yang ke-7, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku
dan aku tidak ada lagi, kata Ayub. Ya, ayat yang ke-9, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi orang yang sudah mati itu, saudara, tidak bisa kembali ke bumi. Ya, dan ketika dia tidak dapat kembali dan dia sudah nggak bisa dikenali lagi oleh orang-orang yang ada di rumahnya. Jadi kalau ada orang mati lalu dikatakan dia menampakkan diri, ya hantunya datang, itu bohong. Sebab orang mati tidak dapat lagi muncul kembali dan ia tidak bisa kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh ya orang-orang yang ada di tempat tinggalnya. Ayat yang ke-11, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Ya, Ayub itu bertanya, saudara. Ya, dia berpikir ya betapa berat apa yang dia alami. Ayub merasakan kesedihan dan kepahitan yang sangat mendalam. Dia berbicara secara jujur kepada Allah tentang berbagai perasaan-perasaannya itu untuk mengeluarkan ya frustasinya, unek-uneknya. Ya, jadi saudara, daripada saudara curhat kepada orang, datang di kaki Tuhan, ya ngomong apa adanya yang saudara rasakan. Itu yang Ayub lakukan, dia bicara kepada Tuhan apa adanya. Ya, jika kita menyatakan perasaan kita kepada Allah, kita bisa mengatasi perasaan itu tanpa marah dan tanpa mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang kasar yang bisa melukai diri kita sendiri atau orang lain. Dan ya emosi kita akan lebih terkontrol ketika kita curhat kepada Tuhan. Ya, dan dalam doa-doa kita, dan ini akan sangat menolong kita untuk memperoleh sudut pandang yang baik dan untuk menyalurkan semua kemarahan, semua emosi, bahkan semua perasaan kita itu lewat doa-doa kita. Makanya Yesus juga berkata, kalau engkau ada masalah, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Daripada saudara curhat kepada manusia, manusia juga gak bisa tolong, ya bahkan kadang hanya dihakimi. Ya, tapi Ayub dia curhat kepada Allah. Ya, kita belajar saudara malam ini, kalau ada masalah datang kepada Tuhan, ungkapkan segala isi hatimu kepada Tuhan. Ya, Ayub bilang kepada Tuhan, ya, aku akan bicara dalam kesesakan jiwaku. Aku akan mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga sehingga engkau Tuhan menempatkan penjaga terhadap aku. Apabila aku berpikir tempat tidurku akan memberi aku penghiburan dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Ayat 14, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan hayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Ya, Ayub menyatakan kepada Tuhan bagaimana pergumulan yang begitu berat, ya, dan dia selalu pengen mati, saudara. Dia bilang, aku pengen dicekik saja, ya. Ya, Ayub berhenti berbicara kepada Elifas dan dia berbicara langsung kepada Allah. Kemarin dia kecewa kepada sahabat-sahabatnya, tapi dia gak banyak bicara kepada mereka. Dia memilih untuk curhat kepada Tuhan. Meskipun Ayub telah menjalani kehidupan yang tidak bersalah, tapi dia mulai meragukan nilai dari hidup dan cara ya seperti itu. Dengan berbuat ini dia secara berbahaya makin dekat kepada pendapat bahwa Allah tidak mempedulikan dia dan tidak bersifat adil. Dan belakangan Allah menegur Ayub karena sikapnya ini, saudara. Iblis selalu memanfaatkan pikiran-pikiran kita ya untuk kita mulai meninggalkan Allah. Penderitaan kita seperti yang Ayub alami, ya mungkin bukan akibat dari dosa kita, tetapi kita harus berhati-hati supaya kita jangan berbuat dosa. Kita ingat tujuan iblis untuk menguji Ayub, dia bilang karena dia masih sehat, makanya dia masih bilang terpujilah nama Tuhan. Tapi coba izinkan aku jamah tubuhnya agar dia sakit, dia pasti akan mengutuki engkau.
Ya, lalu Tuhan mengizinkan iblis. Kita lihat tujuannya di sini adalah untuk membuktikan kemurnian iman Ayub. Tapi kita juga melihat Ayub sebagai manusia di sini dia mulai saudara mencurahkan segala isi hatinya tetapi kepada Tuhan ya. Dia bilang aku lebih suka dicekik, aku pengen mati daripada aku harus menanggung kesusahanku ini. Ya, tapi dia tidak mengutuki Tuhan. Ya, dia masih berkata bahwa perhatikan cara kerja iblis ketika kita menghadapi masalah. Iblis akan berusaha membuat kita ini terasa jauh dari Tuhan, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita dan menghukum kita. Ayat 16 dia bilang, aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya, biarkanlah aku. Ya, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Ya, Ayub berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa, dan kenapa? Ya, ketika kita menghadapi masalah, ya pasti akan ada pertanyaan, kenapa engkau, kenapa? Ya, itu adalah satu perasaan yang wajar dalam diri manusia, tetapi ya itulah saudara, jangan sampai kita mengutuki Tuhan. Ayub menyebut Allah sebagai seorang pengawas atau penjaga manusia. Dia sedang menunjukkan perasaannya bahwa Allah itu kelihatannya seperti seorang musuh baginya, seorang yang tanpa belas kasihan menonton dia dan hanya melihat kesengsaraannya. Kita mengetahui bahwa Allah memang mengawasi segala hal yang terjadi pada diri kita. Kita tidak pernah boleh melupakan bahwa Allah memandang kita dengan penuh belas kasihan. Ya, bahkan hanya dengan ya masalah yang kita hadapi itu bukan berarti bahwa mata Tuhan itu berhenti mengawasi kita. Saudara, satu perasaan dan satu hal yang sangat bisa membuat kita jauh dari Tuhan ketika iblis menuduh bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Ayub sampai pada titik ini di mana dia merasa bahwa Tuhan itu jauh, bahwa Tuhan membiarkan dia menghadapi masalah, ya, dan dia pengen minta untuk mati saja, ya. Dan kita akan belajar, ya, besok kita akan lanjutkan saudara, bagaimana akhirnya ya Ayub terus menjalani pergumulannya, dan inilah kisah juga seperti yang banyak terjadi di antara kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita juga sering kali seperti Ayub. Dan kita bersyukur firman Tuhan itu ada untuk memberikan kita pelajaran supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara, ketika kita ini hidup jauh dari Tuhan, tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati firman Tuhan, maka disitulah saudara dikatakan ya malapetaka, bahkan semua hal-hal yang buruk akan menimpa kita, bahkan anak-anak keturunan kita, saudara. Dikatakan di sana, tetapi ya orang yang mencari Tuhan itu akan diberkati Tuhan. Dan dia berkata apa yang dituainya itu dimakan habis oleh orang yang lapar. Bahkan orang-orang bodoh yang tidak mengenal kehendak Tuhan, mereka bekerja seperti apapun saudara, ya hasilnya itu dirampas. Dia katakan di sini memang ada benarnya. Dia berkata tadi di ayat yang ke-6, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Ya, di ayat yang lain firman Tuhan berkata bahwa manusia itu diuji oleh keinginannya sendiri. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, dalam hal ini sahabat Ayub ini berkata ada benarnya. Tapi ya dalam kasus yang ini Ayub itu menderita bukan karena kesalahannya, tapi karena Tuhan izinkan. Kemarin saya sudah sampaikan ya ada beberapa alasan orang mengalami malapetaka atau ya tekanan, persoalan dan penderitaan di dalam hidupnya. Yang pertama karena dosa. Karena orang yang tidak hidup dekat dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, pastilah hidupnya itu banyak masalah. Yang kedua, kenapa kita mengalami penderitaan? Karena Tuhan izinkan untuk menguji iman kita.
Walaupun kita benar, iya, saudara, orang Alkitab berkata kemalangan orang benar itu banyak ya. Menjadi orang benar bukan berarti tidak malang. Ya, banyak kemalangan orang benar, tapi Tuhan akan meluputkan. Ayub adalah orang yang benar, orang yang saleh. Dia hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tetapi ya kita lihat saudara, dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Ya kenapa? Karena Tuhan ingin menguji imannya dan menyatakan kemuliaan Tuhan ya. Dikatakan ayat 8, tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya ya. Saudara, kita lihat di sini ya bahwa ya ketika sahabat-sahabat ya Ayub itu membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa Ayub telah melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan ya, yang menyebabkan penderitaan kepada Ayub ya. Mereka memberitahukan kepada Ayub hal itu ya, dan begitu juga Ayub ya. Ayub tidak mengetahui ya percakapan iblis dengan Allah adalah sifat manusia untuk beranggapan bahwa kesukaran itu semata-mata disebabkan oleh kesalahan sendiri. Ya, namun kisah Ayub ini menjelaskan bahwa ya tidak bisa dan tidak selalu bahwa orang menderita itu karena dosa. Ya, dan Ayub nggak ngerti kan dari awal apa yang iblis katakan kepada Allah dan bagaimana Allah membiarkan iblis. Ya sudah, kamu uji Ayub, ambil kekayaannya, jamah tulangnya, jamah dagingnya. Itu kan Ayub nggak tahu saudara. Ya karena Ayub juga mendapat ya masukan dari sahabat-sahabatnya yang berkata bahwa ya kamu sudah melakukan dosa sehingga Tuhan itu menjatuhkan kamu penghukuman ya, sehingga Ayub juga ya akhirnya mulai berpikir ke arah sana saudara. Dia berpikir dengan hal yang sama seperti yang disebut oleh teman-temannya ya. Dia berpikir bahwa semua kesukaran yang dia alami itu terjadi karena kesalahannya. Ya, tetapi kisah Ayub ini menjelaskan bahwa ya tidak seperti itu, tidak selamanya ya orang yang menderita itu karena dosa, saudara ya. Dan kita juga mulai belajar karena memang manusia itu suka menghakimi. Ya ketika orang mengalami persoalan penderitaan langsung kita berpikir ada dosa, saudara ya. Memang ya penderitaan datang yang pertama itu karena dosa, karena murka Tuhan. Tapi bisa jadi ya orang benar juga diizinkan Tuhan menderita. Nah sekarang mungkin saudara sedang ada dalam pergumulan penderitaan. Coba introspeksi diri. Yang paling tahu ya kenapa kita menderita itu adalah kita saudara. Ya kalau kita sudah merenungkan hidup kita, saya ini cari Tuhan, saya ini melayani Tuhan, saya ini hidup dalam kekudusan, tapi kok ada masalah, nah itu kita yang tahu. Sebaliknya, mungkin kita sedang menghadapi masalah hari ini dan kita juga tahu, iya ya saya ini jauh dari Tuhan, saya ini gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab, gak pelayanan, gak ini. Ya mari kita juga introspeksi diri. Ayub berkata, dia bilang bahwa ya tetapi aku ya, jadi Ayub mengulangi saudara di atas perkataan temannya, memang ya aku sudah melihat bahwa orang bodoh itu hidup gini ya. Jadi perkataan temannya Ayub itu tidak salah, tetapi itu ternyata membuat juga Ayub merasa bahwa dia dihukum Tuhan. Dan Ayub juga bilang memang aku sudah melihat orang yang bodoh yang hidup tidak takut Tuhan ya. Tapi kita lihat saudara ayat yang ke-7, dia bilang di sana, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri ya, seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi aku, Ayub bilang, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang ya. Ayat 11, ia menempatkan orang yang hina ya, dikatakan Ayub, dia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ayat 12, ia ya menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ayat yang ke-13, ia menangkap orang berhikmat ya dalam kecerdikannya sendiri sehingga rancangan orang yang berbelit-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam.
Ya, jadi kita lihat saudara di sini apa yang dimaksudkan oleh Ayub di sini saudara, bahwa ya dia melihat mereka itu ya mengalami hal-hal yang seperti itu, orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang ya hidup di dalam kegelapan, orang-orang yang hidupnya itu bertentangan dengan firman, orang yang bodoh yang tidak mengenal kehendak Tuhan, ya semua bisa terjadi tiba-tiba. Ya, dikatakan semua bisa terjadi, bahkan gelap bisa datang pada siang hari, bahkan ya pada malam hari mereka ya bisa melihat, karena dia sedang berbicara di sini tentang kedaulatan Tuhan. Ya, dan Ayub berkata pada waktu siang hari mereka tertimpa gelap. Ya, bayangkan, masa siang hari ada gelap ya, tapi itu kedaulatan Tuhan bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Tapi kita lihat saudara ayat yang ke-15, Ayub bilang apa? Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi dia juga membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari enam macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam ya engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Jadi Ayub berkata saudara, bahwa ya sekalipun ya mungkin kita ini sudah berbuat dosa, tapi jangan pernah membenci teguran Tuhan. Ya, sebab jangan menganggap enteng ya didikan Tuhan, jangan menolak didikan yang maha kuasa. Karena sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah ya. Saudara, kita melihat di sini bahwa ya Ayub berkata dia mengalami begitu banyak hal ya, bahkan dibilang di sana Tuhan itu menangkap, tadi dikatakan orang ya berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang berbelit-belit itu akan digagalkan. Ya, kita lihat di sana bahwa ya kitab Ayub ini merupakan ya satu-satunya isi kitab Ayub ini dikutip secara jelas dalam Perjanjian Baru. Meskipun Allah menegur ya Elifas ketika dia berbicara kepada Ayub saudara, tapi ya tidak semua yang dikatakan Elifas itu salah, ada yang benar juga. Bagian-bagian yang dikutip oleh Paulus misalnya ya adalah kata-kata yang benar. Ya, seringkali orang terjerat dalam perangkap mereka sendiri, dan hal ini mengilustrasikan bagaimana kitab suci harus digunakan untuk menjelaskan dan menafsirkan isinya sendiri. Kita harus terbiasa dengan seluruh ruang lingkup firman Allah untuk bisa memahami dengan tepat bagian-bagian yang sulit darinya. Ya, kita melihat bahwa Elifas itu sebenarnya benar, yang dia katakan itu semua benar saudara. Tapi itu bukan yang menimpa Ayub seperti itu, tapi yang dia katakan benar. Orang berdosa itu akan mengalami malapetaka, orang yang melakukan kesalahan itu tidak akan selamat. Itu benar, semuanya itu kata-katanya itu nasihatnya benar. Tapi masalahnya ya yang dia kasih tahu ke Ayub itu ya itu adalah kata-kata yang benar, tapi Ayub ini diuji ya bukan karena kesalahannya. Di sini letaknya saudara. Ayub diuji karena ya dia saleh, dia benar, tapi Tuhan itu mau melihat ya bagaimana iman Ayub itu sungguh-sungguh atau tidak. Ya, jadi Elifas memang benar, dia bilang berbahagialah jika kita itu dihajar oleh Allah ketika kita melakukan kesalahan. Ya, sekalipun demikian ya nasihat Elifas itu tidak berlaku ya untuk Ayub, karena Ayub memang dia mencari Allah, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, seperti yang kita ketahui dari permulaan kitab ini, penderitaan Ayub yaitu bukanlah akibat dari satu dosa yang dilakukan Ayub. Dan kita kadang-kadang memberi nasihat yang hebat hanya untuk mengetahui bahwa nasihat tersebut tidak cocok untuk orang-orang karena ya tidak terlalu menolong. Jadi semua orang yang memberi nasihat dari firman Tuhan yaitu hendaklah berhati-hati ya supaya kita memahami ya sepenuhnya. Makanya saya juga kalau menasihati orang tuh saya nggak berani langsung menghakimi. Ya paling ya saya pertama tanya ya apakah ada hal-hal yang perlu dibenahi dalam hidup, ada dosa atau apa. Ya kalau dia berkata hari ini saya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan Bu, saya nggak melakukan apapun, ya berarti Tuhan sudah menguji kamu, tetaplah kuat ya.
Tapi dia berkata kan ada satu roh yang datang dan lain sebagainya. Ya, kita lihat di sini saudara, ya dikatakan di sana bahwa ayat yang ke-20, pada masa kelaparan ya engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. 21, dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Ayat 24, engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semua itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Ya, jadi Elifas berusaha memberikan nasihat kepada Ayub, dan perkataan Elifas ini memang menunjukkan sebuah pandangan tentang tindakan untuk memberikan didikan dan disiplin yang hampir terlupakan, bahwa penderitaan itu bisa membantu kita untuk bertumbuh dalam iman, dan ini adalah kata-kata yang bagus untuk diingat apabila kita menghadapi kesulitan dan kehilangan. Ya, karena Ayub tidak memahami mengapa dia menderita. Imannya kepada Allah itu luar biasa. Ya, dia mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh. Sebaliknya saudara, kita tidak boleh melakukan kesalahan dan menghakimi orang, mengatakan bahwa dia dihukum oleh Allah. Ya, dan ingat, tidak seluruh kesulitan itu datang karena hukuman Tuhan. Ya, tapi ada kalanya Tuhan izinkan karena Tuhan ingin membuktikan kemurnian iman kita, dan bahkan juga seringkali Tuhan izinkan agar kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini saudara, apapun persoalan pergumulan yang engkau hadapi, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalamnya. Kalau ada dosa, bertobatlah. Kalau memang Tuhan izinkan, tetaplah kuat supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mendengarkan firman Tuhan malam hari ini dan itu menguatkan iman kami. Kalau hari-hari ini kami sedang diuji, kalau itu karena dosa yang kami tahu ada dalam hidup kami yang masih kami simpan, kenajisan, percabulan, Tuhan, segala macam hal-hal kepahitan, amarah, kebencian, dendam, dan banyak hal yang tidak berkenan pada Tuhan yang mendukakan hati Tuhan, biarlah kami bertobat, ampuni kami, beri kami kekuatan dan jalan keluar. Tapi kalau sampai hari ini kami sudah berusaha hidup taat kepada Tuhan, kami sudah berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan, namun masih tetap ada pergumulan, penderitaan yang kami hadapi, kami tahu itulah ujian iman yang akan membawa iman kami tumbuh dalam Engkau dan membuat kami memiliki kesaksian pribadi seperti Ayub. Lewat kisah hidupnya begitu memberkati banyak orang, bahkan sampai hari ini kami diberkati dengan kisah hidupnya. Kami tahu semua perjuangan iman yang di Tuhan izinkan terjadi itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang pilihan Tuhan. Karena itu Bapa, beri kekuatan kepada setiap mereka, anak-anak-Mu, jemaat Mezbah Doa yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Biarlah kami terus melihat kepada Tuhan dan berkata, yes, kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak ragu, kami tidak tawar hati. Kami mau tetap melihat kepada Tuhan bahwa sesungguhnya pencobaan-pencobaan yang kami hadapi di dunia ini adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kekuatan kami, dan kami pasti akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang hidup dalam Tuhan masalah keuangan, terlilit hutang piutang, biarlah terjadi pertobatan dalam hal keuangan, dan kami juga boleh melihat jalan keluar yang Tuhan berikan seperti kesaksian malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami juga percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup dan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati setiap mereka yang rindu pemulihan, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, usaha pekerjaan dipulihkan, semua dipulihkan. Hubungan dengan Tuhan itu yang terutama dipulihkan. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang hari ini sedang terbaring sakit, beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati
juga semua bangsa-bangsa Tuhan. Indonesia, Engkau memberkati bangsa kami, Presiden, bahkan wakilnya dan seluruh pejabat-pejabat yang duduk di atas bangsa ini. Beri roh takut akan Tuhan. Biarlah bangsa kami diberkati Tuhan dan dibawa kepada tujuan Tuhan. Indonesia damai, aman, sejahtera di dalam Tuhan, dan terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Berkati juga semua bangsa-bangsa, hujan pertobatan tercurah dan orang boleh kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, mari saudara buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.